Pertama kaitannya dengan, rencana strategi Kementerian Pan-RB dapat kami laporkan, pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kerangka kerja Presiden terpilih dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, terdapat 8 misi Astacita dan 17 program prioritas serta 8 hasil terbaik atau quick wins, dan Kementerian Pan-RB secara spesifik mendapatkan tugas terhadap satu misi Astacita, yaitu Asta yang ketujuh, untuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Jadi kita dapat Astacita ketujuh untuk memperkuat reformasi birokrasi. Kementerian Pan-RB juga sedang proses penyusunan rencana strategis untuk tahun 2025-2029 dan masih memfokuskan kepada reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih kapabel dan berkinerja tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami tentunya ingin ada beberapa hal yang akan kami fokuskan. Pertama adalah mewujudkan organisasi atau kelembagaan yang lebih agile, kolaboratif, dan akuntabel. Ini sehubungan dengan ada perubahan jumlah dari kementerian dari 34 menjadi 48 kementerian pada periode kabinet Merah Putih. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah percepatan transformasi digital pemerintahan. Tentunya ini akan terus kami lakukan karena memang tidak ada pilihan lain selain kita melakukan perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Yang ketiga adalah kaitannya dengan memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berdasarkan sistem merit. Kemudian terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas inklusif dan terpenuhinya rekomendasi dari OECD. Ini kami masukkan karena memang kebetulan juga kita sedang sedang berusaha menjadi anggota OECD. Nah, sasaran strategis tadi yang kami sampaikan tentunya akan kami jabarkan di dalam program-program yang lebih mengarah kepada kondisi-kondisi yang lebih spesifik. Dengan demikian, organisasi rancangan Resa itu tentunya akan sangat bersifat dinamis, mengikuti arah dinamika kebijakan nasional yang akan ditetapkan. Dan karena kami masih menunggu penetapan RPJMN-nya. Bapak Ibu yang pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, kemudian kaitannya dengan pengadaan ASN dan penataan non-ASN, pada tahun 2024 pemerintah akan mengarahkan pengadaan CASN pada 4 hal penting, yaitu pertama, fokus pada pengadaan ASN di sektor pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah mengoptimalkan penyelesaian masalah-masalah tenaga non-ASN. Yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru, lulusan fresh graduate. Dan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen untuk jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Dan di tahun 2024 ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 1,2 CASN yang terdiri dari calon PNS atau CPNS dan calon PPPK dengan rincian sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam paparan maupun dari bahan yang sudah kami sampaikan. Dari sini kita akan lihat bahwa kita akan total CPNS yaitu formasinya ada 248.970, untuk pusat 114.546 formasi, dan untuk daerah 134.424, dan untuk PPPK itu yang diusulkan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 1.017.967. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, izinkan juga saya menyampaikan dasar hukum daripada pengadaan ASN tahun 2024.
selain yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan DPD RI, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bahwa memang dengan kita sudah ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, dan terima kasih atas dukungannya bahwa memang kami sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah, sehingga tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan PP nomor 11, Junto PP nomor 17 tahun 2020 serta PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK, dan kami juga sudah menerbitkan peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024. Dan untuk pengadaan ASN ini ada beberapa keputusan Menpan yang kita sudah disesuaikan kaitannya dengan untuk penilaian-penilaian baik untuk PNS maupun PPPK, terutama untuk kaitannya dengan nilai ambang batas, kemudian persyaratan dan mekanisme dan lain sebagainya sudah kami keluarkan pula. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam layar bisa Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa saat ini kami sudah mencantumkan mengenai bagaimana tahapan pengadaan CPNS untuk tahun 2024. Saat ini untuk yang CPNS sudah pada tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang. Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada pertengahan bulan Januari tahun 2025 dan akan dilanjutkan dengan tahap usulan penetapan nomor induk pegawai dan pengangkatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada bulan Maret 2025. Dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa animo masyarakat untuk mendaftar CPNS sangat tinggi. Jadi terdapat 3.572.660 pendaftar yang submit lamaran untuk memperebutkan 248.970 formasi. Jadi animonya memang cukup tinggi. Nah, kemudian Kementerian Pan-RB selanjutnya juga akan fokus untuk melakukan penataan non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN, di mana di pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini ditetapkan, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi undang-undang memang sudah melarang pengangkatan lagi tenaga non-ASN sejak diundangkannya undang-undang ASN ini. Berdasarkan selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan, berdasarkan hasil pendataan tahun 2022, total tenaga non-ASN adalah 235.355.092 dan selebihnya memang sudah ada yang sudah kita selesaikan, dan tenaga administrasi ternyata menjadi pegawai dengan persentase terbesar yang diikuti dengan tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Secara garis besar, penataan non-ASN saat ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 untuk mengisi kebutuhan PPPK atau pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi, memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi CASN untuk tahun 2024, pada seleksi PPPK formasi 100% akan diberikan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini mekanismenya seperti tadi yang disampaikan, ada pelamar prioritas P1, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite mengenai P1 guru di 4 bidang, kemudian XHK THK 2, yang ketiga ada tenaga non-ASN, dan yang terdata database BKN tersisa 1,7, dan yang terakhir ada tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.
Jadi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahapan pengadaan PPK-nya, jadwalnya yang sudah kami sampaikan. Nah, saat ini tahapan seleksi untuk P3K itu adalah sampai kepada tahapan seleksi kompetensi yang akan direncanakan selesai pada Desember tahun 2024. Dan berdasarkan statistik, pelamar seleksi calon P3K tahap pertama 2024 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi, terutama pada jabatan guru dan tenaga teknis. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi akan berlangsung secara kompetitif. Dan berdasarkan tren sejak 2017, formasi CASN pada tahun 2024 merupakan formasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Banyaknya jumlah formasi berbanding lurus dengan jumlahnya banyak pelamar. Jadi saat ini pelamar sekitar 5.629.000 lebih. Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi terhadap pengadaan CASN untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan diantaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari undang-undang HKPD. Selain itu juga, terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah kesejahteraan ASN. Jadi terdapat beberapa komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk menjadikan ASN lebih termotivasi untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Penghargaan ini tentunya tidak terbatas pada gaji dan upah, tapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan diri, dan lainnya. Secara khusus bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah diberikan. Jadi untuk yang daerah 3T. Bapak Pimpinan beserta anggota yang kami hormati, terkait isu progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini, perlu kami sampaikan bahwasannya sampai dengan bulan November 2024, statistik aparatur sipil negara jumlahnya 4.755.614 yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan data tersebut, BKN memprediksi akan ada tambahan sebanyak 956.248 ASN yang akan pensiun dalam periode tahun 2025 sampai 2030. Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini alokasi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi sebesar 1.278.276 dengan rincian 248.993 formasi untuk PNS dan untuk P3K-nya 1.029.283. Terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024, pada saat ini, lebih tepatnya tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2024, adalah penjadwalan untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi para peserta yang telah memenuhi passing grade dan masuk ke dalam perankingan, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan CAT dijadwalkan akan dimulai tanggal 9 sampai 20 Desember
sehingga pengumumannya nanti untuk CPNS tahun 2024 dapat dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan surat edaran PLT Kepala BKN. Perlu kami sampaikan pula bahwasanya untuk seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BKN itu ada 246 titik lokasi yang terdiri dari 36 titik lokasi BKN baik yang di pusat, di kantor regional maupun UPT BKN yang ada di seluruh provinsi dan 75 titik lokasi mandiri BKN serta instansi sejumlah 135 melaksanakan pilot tersendiri. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, mengenai seleksi calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, jadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang, sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.256 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 25. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini, sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex-tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024.
Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasannya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real-time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube, dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB, ada yang menggunakan CAT BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi.